bahwa saksi ini tidak berkualitas dalam arti memberi keterangannya. Dan kalau kami taunya Bapak Joko Widodo itu lulus di sekolah kami, hanya itu sudah cukup. Ya, itu penting buat ini, tidak penting buat saya. Ya. Majelis Hakim yang mulia, permohonan kami, panggillah Jokowi, bawa ijazah aslinya. Itu yang paling mungkin dalam verifikasi pembuktian ijazahnya asli. Bukan ibu, bukan buku induk itu. Maka alat bukti yang sah adalah ijazah aslinya Jokowi. Mana sampai hari ini tidak ada di persidangan. Yang membuktikan, yang menuduh itu di mana, kan gitu. Di dalam hukum itu begitu, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Saya mengutip hadis riwayat Ibnu Abbas ya, yang menekankan bahwa beban pembuktian itu ada pada orang yang menuduh, bukan pada orang yang dituduh. Bukan pada orang yang dituduh. Datang bawa ijazah asli Jokowi yang sudah hasil lab cream. Kelakuan trio ribet ini, Sugi Nur, Bambang Tri, dan juga Egy Sujana, ini sudah bisa kita tebak sebenarnya. Ya, apalagi kalau bukan karena kebodohannya. Kewajiban jaksa harus menghadirkan. Dan sekarang saya menghimbau, kalau sidang-sidang ke depan tidak juga dihadirkan ijazah aslinya Jokowi, untuk apa sidang kita? Dagelan saja ini, dagelan saja ini. Ini apa nih? Ini utak-utak nyungsep ini ya kayak gitu. Lah orang sudah jadi presiden kok mau urus ijazah SMP nih lo tuh. Goblok ini aja nemen-nemen. Lah terus kita disuruh mengimbangi. Orang sih goblok ini melok mikir ayo susah. Bicarno kok berbagi kopeng. Jika tidak ada perintah hakim kepada jaksa untuk menghadirkan Jokowi dan ijazah aslinya. Ini siam nih goblok Egy. Kecuali yang saya gugat teh Mang Udin yang nggak banyak kerjaan. Ini teh presiden. Udah gitu gugatan soal ijazah Pak Jokowi juga masalah receh yang dicari-cari. Oke lah Jokowi sibuk, kepala negara boleh, utuslah orang datang bawa ijazah asli Jokowi yang sudah hasil lab cream. Nah, kalau Anda nuduh, buktikan dong. Kalau cuma bilang begitu ya gampang, besok akan terjadi lagi tuh yang begitu-gitu. Kan bahwa kebohongan itu harus dibuktikan dengan ijazah yang benar. Maka tadi benar Bang Edi, harus dihadirkan ijazah yang benarnya. Menurut saya tidak masuk akal dan tidak ada bukti untuk menyatakan itu. Selalu orang yang suruh membuktikan yang dituduh. Kan tidak bisa orang yang dituduh kok suruh membuktikan. Selasa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan mereka, karena yang mereka tuduhkan itu kan serius. Ya kita bilang ya silakanlah Anda buktikan. Sudah diberi kesempatan untuk membuktikan, ya ternyata mereka tidak berhasil membuktikannya. Kami tegaskan sekali lagi bahwa saya adalah saksi hidup dan saya sebagai teman dari Insinyur Joko Widodo 1985 dan satu kampus dengan beliau. Saya kebetulan membawa fotografer sendiri dengan kamera saya sendiri. Hasilnya ini. Jadi foto-foto yang beredar itu yang sebagian adalah foto-foto hasil dari kamera saya dan fotografer saya. Ini ada buktinya. Ini masih dokumen saya yang asli pada saat pelepasan wisudawan di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ini otentik. Presiden Joko Widodo secara tiba-tiba menemui teman-teman seangkatan kuliahnya. Sempat disinggung isu ijazah palsu Presiden Jokowi yang ditanggapi dengan tertawa bersama. Urusan ijazah palsu. Sekolah Ampun. Karena saya tuh dulu juara umum, nggak sombong. Ini yang wisuda loh, kan asli Pak, masih ada 85-nya. Oh iya ya. Tahunnya Pak. Ngono ya. Jam itu masih Nah, saya ada. nggak kelihatan udah. Persidangan kasus terdakwa penistaan agama dan ujaran kebencian Bambang Trimulyono dan Sugi Nur Raharja alias Sugi Nur masih berjalan di Pengadilan Negeri Solo. Pengacara Bambang Tri dan Gus Nur, Egy Sujana, sempat meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuktikan keaslian ijazahnya di persidangan. Dalam persidangan yang digelar pada Selasa, 3 Januari 2023, sejumlah saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Sejumlah saksi masih memberikan kesaksiannya terkait konten soal mubahalah antara kedua terdakwa yang diunggah di akun YouTube Gus Nur 13 Official.
Sidang ini digelar setiap hari Selasa terkait kasus ujaran kebencian dan penistaan agama. Namun, isu ijazah Jokowi malah disinggung dalam persidangan tersebut. Kuasa hukum terdakwa, Egy Sujana, menilai 7 saksi yang sudah memberikan kesaksian kepada majelis hakim dianggapnya tidak berkualitas. Alasannya tidak bisa membuktikan kesaksian ijazah Jokowi. Kesaksiannya hanya asumtif, seperti masa sih ijazah SD, SMP, SMA palsu, padahal sudah wali kota 2 kali, gubernur, presiden 2 kali. Itu kualitas saksi yang berasumsi, tidak dengan fakta, kata Egy Sujana di Pengadilan Negeri Solo. Dia menuturkan, Bambang Tri melakukan penelitian selama 3 tahun mengenai keaslian ijazah sekolah Jokowi. Hasil dari penelitian itu kemudian dipaparkan ke publik yang justru membuatnya berurusan dengan hukum. Membuktikan itu, dia dengan mubahalah, karena tidak ada yang bisa dikonfirmasi, ucapnya. Oleh karenanya dalam persidangan ini, dia berharap bisa membuka misteri keaslian ijazah Jokowi. Dia ingin Jokowi dihadirkan dalam persidangan ini dan membawa ijazah aslinya. Yang bisa menolong ya Jokowi sendiri. Caranya datanglah ke sini. Kalau Jokowi merasa sibuk, padahal ini kampungnya sendiri. Tugasi orang, apa tunjuk lawyer atau tunjuk jaksa sebagai pengacara negara, bahwa itu ijazah aslinya, ucap Egy Sujana. Ijazah asli itu, sambung Egy, harus sudah diaudit oleh tim forensik kepolisian, bahwa itu ijazah asli. Namun jika tidak, hal itu membuatnya yakin jika ijazah Jokowi benar-benar palsu. Kalau itu dia bawa, itu clear, case close. Silahkan Bambang Tri dihukum, bahkan silahkan Bambang Tri ditembak kepalanya. Itu yang seperti dia mau. Sebaliknya, jika tidak, maka mengkonfirmasi ijazahnya palsu, tuturnya. Sementara itu terdakwa Gus Nur alias Sugi Nur masih mempertanyakan mengapa dirinya ikut dilibatkan dalam kasus Bambang Tri. Sebab dalam pembuatan konten itu, dia merasa tidak yang paling awal dan akhir. Saya bukan yang pertama, saya hanya penasaran Bambang Tri ini siapa, kok berani ngomong begitu. Tak cari dia, 1 minggu baru ketemu, saya panggil ke rumah, saya ongkosi karena profesional, saya habis 10 juta mengundang dia. Karena saya host, dia narasumber. Setelah saya mewawancarai baru viral. Setelah selesai dengan saya, kemudian Refli Harun, kemudian Ahmad Kosinudin, semua banyak yang undang dia. Jadi poinnya, saya bukan yang pertama dan yang terakhir pula. Kalau hukum yang ditegakkan, saya bukan yang pertama, tapi kenapa cuma saya yang dihukum? Ucap Sugi Nur. Seperti diketahui, Sugi Nur sudah ditahan selama 2 bulan. Dia mengatakan awalnya dia ditahan di Bareskrim Polri, lalu dipindahkan ke Polda Jateng. Dan kini dia di Solo selama menjalani persidangan. Menanggapi pernyataan Egy Sujana, Mas Jopre yang sering dikenal sebagai pegiat media sosial dalam sebuah video yang diunggah di akun YouTube Cokro TV menyebut, Sugi Nur, Bambang Tri Mulyono, dan Egy Sujana sebagai trio ribet yang kelakuannya mudah ditebak karena kebodohannya. Dengan guyonan khasnya, Mas Jo mengatakan bahwa jika Sugi Nur, Bambang Tri, dan Egy Sujana berkumpul, maka tema-tema obrolannya pasti hanya ada 2 hal, yaitu menyangkut hoaks ijazah palsu Jokowi dan bahasan terkait bisnis madu, buku, dan juga kacamata pantai. Menjelaskan hubungan ketiga antara madu, buku, dan kacamata hitam, Mas Jo menyampaikan bahwa ketiga orang tersebut sudah dikenali secara akrab dengan benda-benda tersebut. Sugi Nur terlihat pura-pura dakwah, ya ujung-ujungnya multi-level marketing, jualan madu. Bambang Tri, orang yang selalu cari cara gimana supaya bisa masuk penjara. Karena idenya sempit, maka dia putuskan membuat buku-buku yang isinya fitnah. Yang difitnah nggak tanggung-tanggung, presiden. Akhirnya kelar dia di penjara, ditinggal sama anak istrinya. Dia bingung lagi, cari cara gimana cara supaya masuk penjara lagi. Maka dia nulis buku lagi, tapi kali ini buku absen di tahanan Mabes Polri. Sementara itu Mas Jopre mengungkapkan bahwa Egy Sujana juga tidak jauh beda, menjadi kuasa hukum untuk Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono.
Tapi tampaknya daripada kasus-kasus yang ditanganinya itu, Egy Sujana justru lebih populer karena penampilannya yang selalu memakai kacamata hitam. Bahkan meski di dalam ruangan dengan banyak pencahayaan, Mas Jopre berujar, melihat dalam ruangan yang terang saja seperti Egy ini, nggak kesulitan ya. Misalnya di studio TV itu, ya dia tetap memakai kacamata Terminator. Setelah menyampaikan kelakarnya pada kasus yang melibatkan Sugi Nur, Bambang Trimulyono, dan Egy Sujana terhadap gugatan kasus kepada Presiden Joko Widodo soal gugatan ijazah palsu, di akhir video Mas Jopre mengatakan kelakuan trio ribet ini sudah bisa ditebak sebenarnya, apalagi kalau bukan karena kebodohannya. Sugi Nur, Bambang Tri, bisa saja mereka kembali makan nasi cadong, sementara Egy ya seperti biasa kan, keluar masuk TV debat dengan para narasumber yang lain dengan gaya yang masih sama, kacamata hitam alias kacamata Terminator, pungkas Mas Jopre.